Matius 19 ayat yang kelima yang berkata demikian, ini kata Tuhan Yesus ya, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging ya. Ini adalah untuk suami istri ya, bahwa orang yang menikah dan diberkati Tuhan itu dia bukan lagi dua, tapi ya keduanya itu menjadi satu daging. Lah apa artinya ya menjadi satu daging? Menjadi satu daging ya, menjadi satu daging itu seperti tangan ya, tangan ini ada jari-jari ya, ada jari-jari, kemudian ada ya telapak tangan ya, tangan itu terdiri dari jari-jari, jari-jari juga ada kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol gitu ya. Terus ada telapak tangan ya, telapak tangan, terus ada pergelangan tangan, dan kemudian ada bahu lengan bawah, ada lengan atas dan lain sebagainya ya. Dan itu menjadi satu kesatuan dan itu menempel dalam tubuh ya semuanya ya. Tubuh itu ya ada dada, ada perut, ya, perut masih dibagi lagi, ada usus, macam-macam ya. Dada juga masih ada bagian-bagian lebih rinci lagi begitu ya. Lah terus tangan kita itu seandainya tidak menyatu dengan tubuh atau ya terpisah. Terpisah berarti terpotong gitu ya. Tangan kita dipotong berarti. Lah kalau tangan itu terpotong, maka tangan itu akan mati. Akan membusuk terus mati. Ya, mati terus membusuk gitu ya. Karena apa? Sempurnanya tangan tuh kalau tangan itu tetap menempel pada tubuh ya. Nah kalau tetap menempel pada badan itu ya itu akan tetap hidup ya, tetap hidup. Tapi begitu terpisah dari badan, maka tangan itu akan mati. Tidak lagi menjadi satu tubuh ya, tapi terpisah dari badan gitu. Nah, begitu juga suami istri itu kalau sudah menikah itu menjadi satu badan. Ya. Menjadi satu tubuh. Sehingga tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan malah justru mati. Gitu ya. Seperti tangan tadi yang terpisah dari badan itu mati. Begitu juga suami istri kalau terpisah atau diceraikan, itu tidak lagi menjadi satu tubuh dan itu akan mati. Lah maknanya apa? Maknanya adalah suami istri itu akan menjadi satu tubuh kalau si istri berkata atau dalam hatinya si istri itu punya keyakinan, saya tidak akan mau pisah dari suami saya. Saya akan tetap bersatu dengan suami saya. Saya tidak mau pisah dengan suami saya. Nah, istri yang demikian itu istri yang sudah merasakan bahwa dia satu tubuh dengan suaminya. Sebaliknya suami itu dalam hatinya punya keyakinan, saya tidak mau terpisah dari istri saya.
saya tidak mau terpisah. Kalau saya terpisah dari istri saya tidak akan hidup, saya akan mati. Nah, seperti itu suami itu sudah sampai pada kesadaran untuk sampai pada kesadaran menjadi satu tubuh dengan istrinya. Lah kalau suami istri itu masing-masing punya keyakinan dalam hati, si istri tidak mau berpisah dari suami dan suami tidak mau berpisah dari istrinya, maka itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus, bahwa keduanya tidak lagi dua, tetapi menjadi satu tubuh. Ya, keduanya menjadi satu tubuh, artinya tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan atau diceraikan, malah justru akan menjadi masalah bagi mereka. Oleh sebab itu mereka tidak mau diceraikan. Itu maksudnya. Jadi cita-cita atau tujuan akhir dari rumah tangga itu atau pernikahan itu adalah menjadi satu tubuh. Artinya suami tidak mau diceraikan dari istri dan istri tidak mau diceraikan dari suami. Mereka tetap bersatu dan menjadi satu tubuh. Itu maknanya seperti itu. Lah terus apakah tujuan itu tercapai? Ya, tujuan itu akan tercapai kalau ada kesadaran antara suami dan istri itu, ya, kesadaran untuk katakan mencapai hal itu, ya. Artinya suami sampai pada komitmen saya tidak mau pisah dengan istri saya. Sedangkan istri juga sampai pada komitmen saya tidak mau pisah dari suami saya. Seperti itu. Tapi dalam kenyataan tidak semulus itu, ya. Dalam kenyataan ada yang suami istri sama-sama sebelnya, sama-sama marahnya, sehingga suami berkata, saya lebih baik cerai dari kamu. Begitu sebaliknya istri juga berkata, aku lebih baik cerai dari kamu, gitu ya. Lah kalau sama-sama punya prinsip tantangan bercerai antar suami istri, ya bisa itu bercerai betul, gitu ya. Berarti tujuan pernikahan tidak tercapai, gitu. Tidak seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi satu daging, menjadi satu tubuh, satu daging. Tidak bisa, karena masing-masing punya prinsip ya bercerai, gitu ya. Itu tidak tercapai. Lah kalau tujuan tidak tercapai bagaimana? Ya gagal, namanya gagal. Oleh sebab itu setiap suami dan setiap istri harus menyadari bahwa tujuan utama pernikahan itu adalah menjadi satu daging. Artinya tidak mau dipisahkan, ya, tidak mau dipisahkan. Suami tidak mau dipisahkan dari istri dan istri juga tidak mau dipisahkan dari suami. Itu tujuan utama. Tuh. Nah, kegagalan pertama itu tadi yang saya katakan, kalau suaminya pengen cerai, istri juga pengen cerai. Jadi dua-duanya tidak mencapai
tidak mencapai tujuannya, ya. Yang kedua, mungkin si istri sudah mencapai tujuannya. Si istri dalam hati berkomitmen, saya tidak mau pisah dari suami saya. Jadi si istri sudah mencapai tujuan pernikahan, yaitu menjadi satu daging. Tapi belum tentu suaminya bisa mencapai. Mungkin suaminya, wah saya sebel dengan istri saya, atau mungkin dia ada pilihan yang lain. Kemudian suami itu ingin bercerai. Ya, di sini kalau seandainya betul-betul terjadi bahwa suami itu menceraikan istrinya akan terima aja. Terima apa adanya. Tapi dalam hatinya, saya tidak akan menikah. Karena Tuhan telah memberkati saya. Karena Tuhan telah menyatukan saya dengan suami saya itu. Walaupun saya diceraikan, ya udah terserah. Saya tidak akan menikah lagi. Kemudian suaminya menceraikan, suaminya menikah lagi, ya terserah, ya. Bahasa Jawa sak pola-pola, ya. Apapun pergerakannya terserah, ya. Yang penting si istri itu punya komitmen, saya tidak akan menikah karena suami saya si itu, gitu ya. Nah, ketika suami yang sudah bercerai itu meninggal ya bukan karena disengaja, maksudnya bukan dibuat meninggal, tapi dengan sendirinya meninggal. Kenapa itu meninggal, barulah si istri itu mau menikah lagi. Kalau mau, ya, kalau tidak mau nggak apa-apa. Kalau seandainya menikah, ya menikah lagi nggak apa-apa, karena suaminya sudah meninggal. Nah, itu istri yang sudah mencapai tujuan pernikahan, yaitu menjadi satu daging. Ya, itu kalau di pihak istri yang sudah mencapai. Tapi ada kalanya yang sudah mencapai pada tujuan pernikahan itu si suami, ya. Si suami tetap berkomitmen, saya tidak mau pisah dari istri saya. Lah, tapi istrinya itu belum mencapai tujuan pernikahan, sehingga dia nggak tahan, ya, katakan, ya, nggak tahan atau nggak mau hidup bersama suami itu, dan kemudian dia menggugat cerai, ya silahkan. Kemudian kalau terjadi perceraian, si istri itu karena dia belum mencapai tujuan pernikahan, terus dia menikah lagi dengan orang lain, ya terserah dia. Tapi suami itu karena dia sudah mencapai tujuan pernikahan, dia berkata dalam hatinya, saya tidak akan menikah, ya. Saya akan hidup sendiri, saya tidak akan menikah. Dan kemudian kalau istri yang sudah menikah lagi itu meninggal, ya si suami itu baru mau nikah, kalau mau, gitu ya. Kalau mau baru mau nikah, ya. Kalau tidak menikah ya tidak apa-apa, gitu. Nah, karena suami itu sudah mencapai pada tujuan pernikahan, sedang si istri belum, gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama tadi, dua-duanya tidak mencapai tujuan pernikahan. Kemudian yang kedua, si istri sudah mencapai tujuan pernikahan. Yang ketiga, si suami yang mencapai tujuan pernikahan. Yang keempat itu adalah dua-duanya sudah mencapai tujuan pernikahan.
Itu yang sempurna, yang diharapkan Tuhan. Jadi suami akan berkata, saya tidak mau pisah dari istri saya. Kemudian si istri juga dalam hatinya punya komitmen, saya tidak mau pisah dari istri saya, dari suami saya. Begitu. Jadi dua-duanya sudah mencapai pada tujuan pernikahan. Nah itulah yang kemudian ya dua-duanya walaupun mungkin bertengkar tiap hari atau ada masalah dalam rumah tangga, tapi tetap tidak bercerai, begitu ya, karena sudah merasa bahwa bahwa suami dan istri itu sudah merasa satu daging, tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Satu daging tadi pengertiannya tangan tadi ya, kalau pendeknya jari saja ya, jari ini tangannya telunjuk saya ini ya, kan menyatu satu daging dengan tangan gitu ya, satu daging dengan tangan. Lah kalau jari ini mau memisahkan diri berarti dipotong ya, dipotong. Kalau dipotong berarti terlepas, kan sakit ya, sakit sekali itu ya. Lah begitu juga rumah tangga, satu daging itu artinya kalau dipisahkan terasa sakit ya, sakit di hati ya, di hati, sakitnya itu di sini gitu ya. Sakit itu di sini, di hati. Jadi akan merasa sakit di hati kalau terpisahkan. Oleh sebab itu dia berkomitmen untuk tidak berpisah ya dari suaminya atau dari istrinya gitu. Dengan demikian dia menjadi satu daging, itu berarti sudah mencapai tujuan pernikahan. Ya, itu tadi renungan yang saya sampaikan mengenai rumah tangga. Jadi diharapkan kita tuh akan bisa mencapai kepada tujuan pernikahan, yaitu satu daging gitu ya. Jadi jangan diartikan satu daging itu dagingnya secara harafiah menyatu, bukan itu ya. Yesus tidak mengatakan seperti itu, tapi daging dalam arti kiasan ya, bahwa kalau dipisahkan ya, kalau sudah menjadi satu daging dipisah itu akan terasa sakit ya, akan terasa sakit. Terus sebab itu satu daging pengertiannya adalah kalau dipisah atau diceraikan itu akan menjadi tidak sempurna atau tidak benar atau sakit begitu. Jadi diharapkan tiap-tiap rumah tangga itu menjadi satu daging, tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yang menyatu tuh hatinya. Kalau bahasa Jawa itu suami atau istri itu bahasa Jawanya buju ya. Buju itu dalam bahasa kromonya atau bahasa lebih atas lagi itu garwo ya. Garwo itu singkatan garwo garwo itu jarwo doso. Jarwo doso itu kirata bahasa garwo itu sigarane nyawa ya. Nyawa itu nyawa kehidupan, sigarane itu belahan ya. Sehingga di bahasa Indonesia kan bojo suami atau istri itu adalah belahan jiwa gitu ya. Belahan jiwa berarti untuk menjadi jiwa yang utuh
utuh itu hanya kalau bersatu gitu ya. Kalau tidak bersatu itu hanya jiwanya hanya sebelah gitu. Dan itu apa ya, pengertiannya adalah kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin tetap utuh ya harus menjadi satu suami istri itu gitu ya. Pengertiannya seperti itu. Memang saya sendiri mengakui bahwa rumah tangga itu banyak banyak pertengkaran ya. Saya dengan istri saya juga banyak bertengkar ya, banyak bertengkar. Tapi komitmen kami yang saya pegang, saya tidak akan pisah dari istri saya. Saya tidak akan menceraikan istri saya, dan istri saya juga kebetulan punya komitmen yang sama, tidak akan pisah dari saya, tidak akan menceraikan saya. Jadi saya dengan istri saya akan tetap bersatu sampai meninggal dunia, sampai Tuhan yang menceraikan kita gitu ya, yang menceraikan saya dengan dia gitu. Kalau masalah bertengkar, waduh banyak sekali, sehari bisa lebih dari, kadang kosong tidak ada pertengkaran, kadang ada. Yang biasanya jadi bahan pertengkaran ya biasanya komunikasi ya, salah paham misalnya gitu. Salah paham atau ketersinggungan gitu ya, itu yang membuat saling bertengkar ya, gitu ya. Itulah. Tapi walaupun bertengkar punya komitmen ya, saya akan bercerai dari istri saya. Istri saya juga berkomitmen tidak akan bercerai dari suaminya. Oke, itu jadi memang perlu ada komitmen ya. Tapi kalau sudah tantangan itu gimana, atau bercerai bagaimana? Wah itu menantang itu ya. Lebih baik jangan ya, karena iblis nanti akan memakai kata cerai itu terus dituntut ya, dituntut sampai terwujud perceraian itu gitu ya. Jadi lebih baik kita tidak usah ucapkan dan juga tidak usah kita pikirkan. Gitu ya. Memang banyak sekali masalah dalam rumah tangga itu ya. Masalah komunikasi, salah paham, ketersinggungan, perbedaan pikiran, perbedaan macam-macam itu bisa menjadi bahan pertengkaran gitu ya. Tapi harus ada komitmen. Kalau saya sendiri ya, anak-anak saya udah besar, saya juga malu dengan anak-anak saya kalau sampai bercerai, kasihan anak-anak yang menjadi korban gitu ya. Hubungan saya dengan mantan istri jadi tidak baik, tidak memberi contoh yang baik ya. Kalau itu terjadi perceraian, oleh sebab itu ya saya lebih baik tidak bercerai dengan istri saya, supaya anak-anak saya bisa nyaman dengan bapak kandungnya, dengan ibu kandungnya gitu ya. Walaupun dalam kenyataannya memang banyak atau sering bertengkar ya, sering bertengkar antara suami dan istri, tapi kita harus bisa membatasi. Kalau pas bertengkar ya harus ada yang mengalah gitu ya.